Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa jami'i ummatihi ala niyatina salihah wa ala man wasalafus salihun wa nakhusu khususatita Syekh Ahmad Mustafa Syekh Zainuddin Al-Balibari, Syekh Abu Bakar Sato Timyati Usandri Haji Muhtar Syabab Al-Huli Ahmad Isyam wa inna jami'i man hadaru fi hadal majlisil mubarakil Fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa nafa'ana ma dana fi 'ulumihi wa fi madadi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa binutkin amdan walau bi ikrohin bi harfaini intawaliya kama istadharahu syaikhuna min ghairi qur'anin wa dzikrin aw du'ain lam yaksud biha mujarradal tafhim kaqoli liman ista'danuhu fid dukhul udkhuluha bisalamin aminin. Fa in qasada al-qira'ah aw dzikra wahdah aw ma'an tambih lam tabtul wa kada in atlaqu ala ma qalahu jam'ul mutaqaddimuna lakinil ladzi fit tahqiq wa daqaiq al-butlan. Kita masih membahas tentang perkara yang membatalkan sholat. Perkara yang membatalkan sholat yang keempat adalah berbicara, berkata-kata, nutkin, mengucapkan kata-kata, itu termasuk perkara yang membatalkan sholat yang keempat. Yang pertama, perkara yang membatalkan sholat adalah berniat keluar dari sholat. Yang kedua, menggantungkan niat. Yang ketiga, bergerak-gerak. Dan yang keempat adalah berbicara. Jadi berbicara itu termasuk perkara yang membatalkan sholat. Apabila pembicaraan atau perkataan itu dilakukan dengan sengaja. Walaupun dipaksa. Kalau seseorang berkata ketika sedang sholat dengan menggunakan bahasa Indonesia, bukan bahasa Arab, maka itu jelas batal sholatnya. Apabila jelas-jelas itu dilakukan dengan sengaja. Ataupun karena terpaksa, orang lagi sholat dipaksa untuk bicara. Akhirnya bicara karena terpaksa. Itu dapat membatalkan sholat. Karena hal itu jarang terjadi, orang lagi sholat dipaksa untuk bicara, itu ya jarang terjadi. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim an Zaid bin Arqam, kunna natakallamu fi sholati hatta nuzilat wa qumu lillahi qanitin fa amarna bis sukuti wa nahaina 'anil kalam. Satu hadis yang diriwayatkan dari sahabat Zaid bin Arqam. Beliau berkata bahwa Zaid bin Arqam bersama dengan para sahabat ini ketika sedang sholat, mereka itu natakalam, berkata-kata sambil berbicara satu dengan yang lainnya ketika sedang sholat. Maka kemudian Allah menurunkan ayat dalam Al-Quran, waqumu lillahi qanitin, waqumu, dan dirikanlah sholat lillahi karena Allah, qanitina, dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya
Rasulullah memerintahkan kepada kami untuk diam dan Rasulullah mencegah kami untuk berbicara ketika sedang sholat. Jadi kalau lagi sholat kemudian berbicara itu jelas-jelas itu dapat membatalkan sholat. Nah kalau pembicaraan itu berupa bahasa Arab nanti dirinci. Tapi kalau pembicaraan itu dengan menggunakan bahasa selain bahasa Arab itu jelas batal. Satu ketika saya pernah melihat di masjid ini ketika pada waktu itu sedang melaksanakan sholat sunnah. Ada salah seorang yang sedang melaksanakan sholatnya sholat sunnah bukan sholat fardu. Di sebelah sini, kemudian pas lagi sujud, karena saya di sampingnya, saya itu mendengar dia itu berdoa ketika sedang sujud, setelah membaca tasbihnya sujud subhana rabbiyal a'la bihamdi dengan bahasa Indonesia dengan suara yang keras. Ya Allah, seandainya faham atau amalan yang saya lakukan ini benar, maka tunjukkanlah saya kepada kebenaran itu dan mudahkan saya untuk mengikutinya. Kalimat itu sangat jelas sekali dan diucapkan dengan terang pada saat sujud. Nah, dalam kondisi yang seperti ini ya pasti sholatnya itu batal. Cuman mungkin permasalahannya karena orang itu belum tahu kalau bicara ketika sholat itu membatalkan sholat. Kalau orang itu belum tahu bahwasanya bicara saat sholat itu membatalkan, ya tidak batal karena ketidaktahuan. Cuman permasalahannya kalau tidak tahunya itu bukan disebabkan karena udzur, maka nanti dia akan berdosa. Kenapa tidak mencari tahu? Kenapa tidak belajar? Karena kecuali kalau misalnya ada orang tinggalnya di pulau terasing. Dia mu'alaf, baru masuk Islam, tinggal di pulau jauh dari keramaian, tidak pernah mendengar kajian, nggak ada sinyal, nggak ada pernah dengar pengajian baik melalui langsung atau di radio dan seterusnya. Akhirnya belum tahu kalau bicara saat sholat itu membatalkan sholat. Kemudian dia bicara saat sholat. Nah itu lain ceritanya. Kalau orang memang benar-benar belum tahu, maka itu tidak batal. Tapi kalau sudah tahu bahwasanya bicara itu membatalkan sholat, kemudian kok bicara dengan sengaja, maka itu dapat membatalkan sholat. Nah kemudian ketika misalnya ada orang sedang sholat, kemudian ini mungkin pas lagi sholat di rumah, ada orang minta izin untuk masuk ke dalam rumahnya. Maka kemudian orang itu membaca ayat udkhuluha bisalamin aminin, karena ada ayat yang berbunyi udkhuluha bisalamin aminin. Masuklah kamu dengan salam dan dengan aman. Kalau orang itu ketika sholat membaca ayat udkhuluha bisalamin aminin, tujuannya adalah untuk membaca Al-Quran sekaligus untuk zikir, atau tujuannya untuk zikir atau untuk membaca Al-Quran dan juga sambil memberikan sinyal kepada orang yang mau masuk itu bahwasanya diizinkan masuk, maka sholatnya tidak batal. Tapi kalau memutlakkan tanpa ada tujuan, tiba-tiba membaca udkhuluha bisalamin aminin, walaupun itu adalah ayat Al-Quran, maka dalam hal ini terjadilah perbedaan pendapat. Sebagian ulama mengatakan itu membatalkan sholat dan sebagian ulama ada yang mengatakan tidak membatalkan sholat. Nah dalam hal ini Imam Nawawi di dalam kitab
Al-Mughni dalam kitab Daqaiq ada dijelaskan di sana bahwa yufhamu min qaulil minhaj arba'u masaila ihdaha in qasodal qiraah as-saniyah ida qasodal qiraah wal i'lam as-salisah ida qasodal i'lam faqat ar-rabi'ah alla yaksuda syai'an. Dalam hal ini Imam Nawawi dalam kitab Daqaiq menjelaskan bahwa seseorang membaca ayat tadi udkhuluha bisalamin aminin itu ada 4 tujuan. Yang pertama tujuannya adalah untuk membaca Al-Quran karena memang itu ayat Al-Quran. Kemudian yang kedua tujuannya untuk membaca ayat Al-Quran sekaligus tujuan untuk mengingatkan. Nah yang ketiga tujuannya adalah sekedar mengingatkan saja. Dan yang keempat, tidak ada tujuan, pokoknya membaca ayat. Nah dalam hal ini, kalau ada orang yang meminta izin untuk masuk ke rumahnya, kemudian orang yang sholat itu membaca ayat udkhuluha bisalamin aminin. Kalau tujuannya untuk sekedar membaca ayat, maka itu tidak batal sholatnya. Atau tujuannya untuk membaca ayat dan memberikan izin kepada orang itu agar masuk ke rumahnya, juga tidak batal sholatnya. Tapi kalau tujuannya semata-mata memberikan izin kepada orang yang mau masuk agar masuk, tanpa ada tujuan untuk membaca ayat Al-Quran, hanya semata-mata memberitahu izin boleh masuk, maka batal. Atau tanpa ada tujuan sama sekali, maka dalam hal ini bisa membatalkan sholat. Maka ketika ada kita sholat berjamaah kemudian imam itu ada kesalahan, misalnya kelebihan rakaat atau seharusnya membaca tasyahud awal tapi tidak membaca, langsung berdiri, atau kekurangan rakaat dan seterusnya. Terjadi sesuatu bagi imam ketika sedang sholat berjamaah. Kemudian kita bagi makmum laki-laki kan disunahkan mengingatkan imam dengan membaca tasbih subhanallah. Maka kalau kita membaca subhanallah tujuannya semata-mata mengingatkan imam, sholat kita batal. Batal sholat kita. Imam terjadi salah di dalam sholat. Kemudian kita yang di belakangnya ini subhanallah. Niat yang ada di dalam diri kita ini semata-mata untuk mengingatkan imam. Ini batal sholat kita. Yang benar bagaimana? Niatnya adalah satu, niat berzikir kepada Allah. Imam salah, terjadi sesuatu yang dilakukan imam, kemudian kita baca subhanallah, niatnya adalah niat zikir. Saya niat zikir subhanallah, dalam hati berniat untuk zikir kepada Allah. Itu tidak batal. Nah kemudian yang kedua, niatnya adalah untuk zikir sekaligus mengingatkan imam. Itu juga tidak batal. Jadi baca subhanallah, dalam hati kita niat untuk berzikir dan juga sekaligus ngingetin imam, itu tidak batal. Tapi kalau semata-mata membaca subhanallah tujuannya untuk mengingatkan imam, maka batal sholat kita yang jadi makmum. Dalam hal ini, kenapa? Kalau tujuannya semata-mata mengingatkan imam kok batal sholatnya? Karena imam itu ju'ilal imamu lil ittiba. Imam itu mutlak dijadikan untuk diikuti. Jadi kalau kita menyalahkan imam, mengingatkan imam, tujuannya murni mengingatkan imam, maka itu menjadi batal sholat kita. Demikian juga kalau imam itu salah bacaan. Membaca Al-Quran, ayat, pas kebetulan ayatnya itu ngambil ayat Al-Quran pas sholat tarawih misalnya. Kemudian terjadi kesalahan. Dalam bacaannya itu salah. Nah di belakang ini kan ada yang nyimak itu. Ada Al-Quran kemudian dibuka, ada yang nyimak. Atau pegang Al-Quran kecil di sini menyimak. Kemudian terjadi kesalahan dalam imam membaca ayat. Nah yang nyimak ini membenarkan bacaan dengan membaca ayatnya. Misalnya
imam membaca ayat surah An-Naba. Amma yatasaalun 'anin naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun. Kemudian keliru yang dibaca lari ke surat At-Takatsur. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Kan salah ini, lompat loh dari An-Naba menuju ke At-Takatsur, sebab ayat itu memang sama. Kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun. Mestinya alam naj'alil arda mihada wal jibala autada. Kemudian makmum yang ada di belakangnya itu membenarkan bacaan imam dengan membaca ayat yang benar. Alam naj'alil arda mihada. Maka dalam hal ini bagi yang mengingatkan itu niatnya harus niat untuk membaca Al-Quran. Boleh, itu tidak batal. Atau niatnya, niat membaca Al-Quran sambil untuk mengingatkan imam. Dua niat, itu tidak batal. Tapi kalau murni niatnya untuk membenarkan bacaan imam, maka batal sholatnya makmum yang mengingatkan itu. Karena memang terjadi dalam aturan sholat berjamaah itu imam itu absolut mutlak dijadikan imam itu untuk diikuti. Sehingga ketika terjadi kesalahan misalnya imam itu mestinya duduk tasyahud awal atau imam mestinya membaca doa kunut dalam sholat subuh kemudian sudah terlanjur sujud, maka kita sebagai makmum setelah mengingatkan subhanallah dengan niat dzikir dan mengingatkan karena imam sudah terlanjur sujud, maka mau nggak mau kita harus ngikut imam sujud. Nah nanti baru diganti dengan sujud sahwi. Imam melakukan sujud sahwi, kita pun juga harus ikut melakukan sujud sahwi. Walaupun yang melakukan kesalahan adalah imam, tapi karena kita ini menjadi makmum paketnya, kalau imam sujud ya kita ikut sujud, kalau imam melakukan sujud sahwi, kita juga sebagai makmum ikut melakukan sujud sahwi. Ini saking mutlaknya di dalam sholat berjamaah. Maka kalau kita membaca ayat dalam rangka untuk meluruskan bacaan imam, maka niatnya yang pertama niat membaca Al-Quran, dan yang kedua niatnya adalah niat mengingatkan. Atau mutlak membaca Al-Quran saja, itu tidak batal sholatnya. Jadi yang tidak batal, satu niat mutlak membaca Al-Quran, yang kedua niat membaca Al-Quran sekaligus mengingatkan imam, itu tidak batal. Tapi kalau murni niatnya hanya untuk mengingatkan imam saja, maka itu menjadi batal sholat kita. Jadi dalam hal ini perlu dipahami begitu. Atau tanpa ada niat sama sekali, pokoknya baca begitu ya, itu juga batal. Jadi yang tidak batal itu kalau niat membaca Al-Quran, dan yang kedua boleh niat baca Al-Quran sekaligus niat untuk mengingatkan. Itu cukup kita gerakkan di dalam hati bahwasanya niat kita adalah membaca Al-Quran sekaligus mengingatkan imam, atau mutlak membaca Al-Quran saja. Nah dalam hal-hal yang seperti ini maka ya betul-betul harus ekstra hati-hati, terutama kalau sholat berjamaah. Mohon maaf nih, makmum yang berada di belakang imam ini harus benar-benar mengetahui tentang tata cara sholat berjamaah. Ketika tadi terjadi sesuatu, imam batal misalnya, harus tahu bagaimana cara menggantikan imam. Kalau imam salah misalnya, harus tahu tata cara untuk mengingatkan imam. Kalau nggak ngerti, wah ini bahaya, imamnya salah, yang di belakang nggak ada yang ngingetin, salah semuanya, nanti kacau ini sholatnya. Jadi dalam hal ini adalah hal-hal yang seperti itu perlu dipahami. Kemudian watabtulu biharfaini walau doharo fi tanahnuhin li ghairi ta'adzuri qiraatin wajibatin ka fatihatin wa misluha kullu wajibin qauliyan kata syahudin akhirin wa sholatin bihi fala tabtulu biduhuri harfaini fi tanahnuhi li ta'adzuri ruknin qauliyin. Kalau seseorang itu sedang sholat kemudian dehem dehemnya sampai mengeluarkan 2 huruf itu kan berarti 2 huruf. Kalau sampai dehem yang mengeluarkan 2 huruf, maka itu bisa membatalkan sholat. Kecuali kalau dehemnya itu ketika
imam sedang membaca Al-Fatihah. Karena Al-Fatihah ini merupakan bacaan yang wajib dan harus dibaca jahar, sunnah dibaca jahar pada rakaat pertama dan kedua. Kemudian terjadi masalah, ada gangguan, kemudian dehem ketika sedang membaca Al-Fatihah. Agar bacaannya nanti kemudian jadi jelas, terpaksa dia dehem. Iya karena abudu wa iya karena dehemnya sampai mengeluarkan 2 huruf. Itu tidak batal kalau ketika sedang membaca bacaan yang rukun di dalam sholat. Termasuk tidak batal dehem yang mengeluarkan 2 huruf, tidak membatalkan sholat ketika seseorang itu sedang membaca rukun qauliyah selain Al-Fatihah. Misalnya sedang membaca tasyahud akhir, sedang membaca sholawat Nabi. Itu kan bagian daripada rukun qauliyah ketika sholat. Dehem. Maka itu tidak sampai membatalkan sholat. Tapi kalau tidak sedang membaca bagian daripada rukun qauliyah, kemudian berdehem-dehem sampai mengeluarkan 2 huruf, maka itu dapat membatalkan sholat. Maka nggak usah terlalu misalnya dehemnya sampai dehemnya terlalu, itu bisa membatalkan sholat. Karena itu termasuk bagian daripada berkata-kata. Lalu gimana? Tahan. Ini gini aja. Kalau tidak sedang membaca rukun qauliyah. Kalaupun toh sedang membaca rukun qauliyah, kalau makmum kan tidak dibaca keras. Jadi nggak perlu dehem-dehem. Karena itu tidak akan menjadikan bacaan kita akan terganggu dengan ada dahak atau segala macam yang ada di mulut kita. Nah, itu termasuk kalau memang karena udzur dan yang dibaca adalah sesuatu yang rukun sampai dehemnya mengeluarkan 2 huruf, maka itu tidak batal. Tapi kalau dehemnya bukan sedang membaca rukun qauliyah sampai mengeluarkan 2 huruf dehemnya itu, maka itu dapat membatalkan sholat karena itu dianggap berbicara. Au dhahara fi nahwihi kasu'alin wa bukain wa atosin wa dhahkin wa kharaja bi qaulin li ghairi ta'adduri qiraah wajibah ma idza dhahara harfani fi tanahduhin li ta'adduri qiraah masnunah. Demikian juga disamakan dengan dehem batuk yang berkepanjangan. Dari takbiratul ihram sampai salam itu batuknya nggak berhenti-henti. Kalau batuk kemudian sampai mengeluarkan 2 huruf, kencang juga ya. Sampai kemudian mengeluarkan 2 huruf, batuk itu. Kalau pada saat batuk itu sedang membaca ayat-ayat surat Al-Fatihah atau rukun qauliyah, itu tidak masalah. Tapi kalau tidak sedang membaca rukun qauliyah, batuk yang sampai mengeluarkan 2 huruf itu membatalkan sholat. Kecuali kalau memang itu karena udzur. Orang benar-benar lagi sakit batuk nggak bisa ditahan. Dari awal sampai akhir itu batuk nggak selesai. Sampai selesai sholat masih batuk. Itu termasuk bagian yang udzur atau dimakfu atau dimaafkan. Sholatnya tetap sah. Demikian juga disamakan dengan batuk menangis. Pas sholat itu menangis. Kan kadang kita ada orang sholat itu menangis. Saking khusyuknya apa? Ingat utang, saya nggak tahu. Yang penting pokoknya pas sholat itu menangis. Pas baca ayat itu. Ini sampai mengeluarkan huruf, batal sholatnya. Tapi kalau sekedar nangis, tidak sampai mengeluarkan huruf. Ayatnya pas ayat sedih. Pas ayat sedih, orangnya paham Al-Quran. Ngerti artinya, ngerti maknanya. Saking meresapi artinya, sampai kemudian nangis. Karena sedang menerangkan tentang ayat-ayat adab. Adab bagi orang yang berdosa. Kemudian kita kalau syekh-syekh imam-imam Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu Imam At-Taqi ya, itu biasanya
bacaannya itu nangis, sedih, nangis begitu ya. Kalau nangisnya tidak sampai mengeluarkan huruf, tidak batal sholatnya. Misalnya, nah itu berarti tidak batal. Tapi kalau sampai seseguan, nah itu batal sholatnya. Itu terlalu lah. Pas sholat nangis itu mengeluarkan 2 huruf, batal. Nah kemudian termasuk disamakan dengan nangis apabila seseorang itu atos. Atos itu bersin. Bersin itu sampai ada bersin kan yang mengeluarkan huruf itu. Kalau itu tidak batal. Tapi kalau misalnya di suara bersinnya itu dibuat-buat sampai mengeluarkan huruf gitu ya. Wadah lu bersin itu tape misalnya gitu. Nah itu jelas batal sholatnya itu ya. Jadi bersin itu juga membatalkan. Termasuk tertawa. Tertawa yang mengeluarkan huruf batal itu sholatnya. Misalnya pas lagi membaca ayat, ayatnya itu tentang ayat rahmat, kasih sayang. Nabi Muhammad itu pernah pas baca ayat Al-Quran tersenyum saking ada malaikat Jibril menyampaikan wahyu pas terkait tentang masalah memberikan kabar gembira, akhirnya tersenyum. Senyum tidak membatalkan, tapi kalau sampai kemudian tertawa, yang sampai tertawa itu mengeluarkan huruf misalnya, itu jelas batal sholatnya. Batal sholatnya. Termasuk tanah nuh, dehem, batuk, nangis, bersin, tertawa yang mengeluarkan huruf, itu termasuk sesuatu yang membatalkan sholat. Jadi ya nangis, kalau memang nangis sekedar itu tidak sampai batal sholatnya. Karena itu memang menghayati betul lagi membaca ayat yang sedih-sedih. Wa bahasa Az-Zarkasi jawazu tanahnuhi li shaimi li ikhrajinu khomah tubtilu saumahu qala saykhuna wa yutajahu jawazuhu li muftirin aidon li ikhrajinu khomatin tubtilu sholatahu bi an nazalat li hadid dhahir walam yumkinhu ikhrajuha illa bihi. Dalam hal ini Imam Az-Zarkasi membahas kebolehan seseorang itu dehem dalam rangka untuk mengeluarkan dahak bagi orang yang sedang puasa. Misalnya kita ini lagi puasa, kemudian kita mengerjakan sholat. Ada dahak. Dahak itu ganjel di sini. Dahak ini asalnya dari kepala, bukan dari perut. Kalau dari perut itu namanya muntah-muntahan. Ini dahak dari kepala, dari otak kita. Kemudian keluar. Sudah sampai di batas haddud dohir. Haddud dohir itu bagian luar. Bagian luar itu bagian di luar kerongkongan. Berarti masuk ke mulut kita. Agar dahak itu tidak tertelan. Sebab bagi orang yang puasa, menelan dahak itu membatalkan puasa. Pas lagi sholat, kemudian ada dahak ganjel di sini. Kalau tidak dehem, dahak itu tertelan. Kalau dehem, maka dahak itu akan keluar dari sini. Maka dehem untuk mengeluarkan dahak agar tidak tertelan bagi orang yang sedang puasa. Ketika dia sholat, maka itu tidak membatalkan sholat menurut Imam Az-Zarkasi. Karena tujuannya untuk mengeluarkan dahak itu. Nah, kemudian demikian juga bagi orang yang sedang sholat kemudian ada dahak. Sebab menelan dahak ketika juga sedang sholat itu juga sama dengan memakan sesuatu. Itu dapat membatalkan sholat. Jadi akhirnya dehem. Biar dahak itu keluar. Tidak sampai tertelan. Maka tujuannya kalau memang itu nanti untuk mengeluarkan itu, dehem itu diperbolehkan. Tidak sampai membatalkan sholat. Tidak sampai membatalkan sholat. Sebab kalau sampai tertelan, maka itu akan menjadikan batalnya sholat. Nah kalau sudah dahak itu ada di mulut kita, tercampur dengan ludah kita. Ini kalau kita mau ludahkan, meludah dalam sholat, apalagi kalau dilakukan di masjid itu hukumnya haram. Kalau di luar masjid ketika sedang sholat, meludah itu hukumnya makruh.
Ah, ini ada dahak di mulut. Kita lagi sholat ini, jadi makmum. Kalau enggak kita keluarkan, takut tertelan. Kalau tertelan, sholat kita batal. Ditelan ya, ditelan itu sengaja. Kalau tertelan tidak sengaja, kalau tidak sengaja tidak batal. Maka kemudian kita ludahkan di sini, di baju kita. Tidak apa-apa. Tapi di baju kita, jangan sama orang yang sebelah kita. Tuh, itu bahaya itu, nanti ngamuk pula orang itu. Ngamuk pula. Jadi dahak tidak najis, ludah tidak najis. Tapi kalau menelan ludah itu tidak sampai membatalkan sholat. Tapi kalau dahak yang sudah keluar dari tempatnya di haddud dhahir kemudian ditelan, itu bisa membatalkan sholat dan juga membatalkan puasa kalau orang itu sedang puasa. Kalau orang puasa menelan dahak itu batal. Tapi kalau menelan ludah orang sedang puasa itu tidak batal. Tapi dengan syarat menelan ludah ketika puasa tidak membatalkan puasa. Tidak membatalkan puasa. Ini di luar sholat ya, di luar sholat. Menelan ludah ketika kita sedang puasa itu tidak membatalkan puasa dengan syarat. Satu, ludah itu masih berada di pabriknya. Berarti di mulut kita. Kalau ludah itu sudah keluar dari pabriknya, walaupun ludah kita sendiri, udah kita keluarkan, kemudian kita telan kembali, maka itu batal puasa. Yang kedua, ludah itu yang kita telan adalah ludah kita sendiri. Kalau menelan ludah orang lain, ya batal itu puasanya. Pas lagi puasa, buka mulutnya, batal puasanya itu ya. Yang ketiga, ludah itu tidak tercampur dengan benda lain. Kalau misalnya kita malam itu sahur pakai dendeng, kemudian gosok gigi nggak tuntas, ada sisa daging nyelip di gigi, namanya selilit. Nah, selilit. Kemudian pas Ramadan puasa, selilit itu keluar dari sela-sela gigi karena lidah kita bergerilya. Kemudian campur dengan ludah, kita telan, maka puasanya batal karena ludahnya sudah bercampur dengan benda lain. Jadi kalau orang puasa menelan ludah itu tidak membatalkan puasa. Syaratnya satu, ludah kita sendiri. Yang kedua, ludah masih berada di pabriknya. Dan yang ketiga, ludah itu tidak tercampur dengan benda lain. Itu kalau ludah. Tapi kalau nukhomah itu dahak. Dahak itu walaupun belum sempat keluar, kemudian berada di mulut kita, kita telan, puasa kita bisa batal itu. Batal puasa kita. Kalau dengan sengaja, kalau tidak sengaja ya tidak. Walau tanah naha imamuhu fabana minhu harfani lam yajib mufaraqatuhu li anad dhahira taharuzu anil mubtil. Nah sekarang kalau kita sholat berjamaah, kemudian imamnya itu dehem-dehem sampai mengeluarkan 2 huruf. Bagaimana sikap kita menjadi makmum? Maka tidak wajib mufarokoh, tidak wajib memisahkan diri dari imam, lanjutkan sholatnya sampai selesai, sholat kita sah. Karena dohirnya taharuzuhu anil mubtil, menjaga dari segala sesuatu yang membatalkan sholat. Jadi mungkin bisa jadi imam tadi itu dehem karena dalam rangka untuk mengeluarkan dahak sehingga biar bisa mengucapkan ayat-ayat surat Al-Fatihah dengan jelas dan seterusnya. Jadi tetap kita lanjutkan sholat kita makmum kepada imam yang dehem-dehem tadi itu. Nah kemudian au binutkin biharfin mubhimin. Sekarang kalau misalnya ada seseorang sedang sholat berkata dengan 1 huruf yang bisa memahamkan. Ini jelas huruf Arab ya. Kalau huruf bahasa selain bahasa Arab jelas batal itu. Tapi bicara dengan 1 huruf, tapi 1 huruf itu memahamkan. Karena ada di dalam bahasa Arab itu 1 huruf yang mempunyai arti. Seperti pas lagi sholat ngomong ki. Pakai kof. Ki itu artinya wikoyah. Fi'il amar dari wakoyaki wikoyatan. Ki lataki. Ki itu artinya jagalah. Suatu ki misalnya gitu. Tapi maksudnya adalah bahasa Arab. Bahasa Arab yang artinya jagalah. Walaupun cuma 1 huruf, itu batal sholatnya. Atau ai itu bahasa Arab artinya
sadarlah, ai, wa'i, sadarlah, kemudian ai, sadarlah, itu memahamkan. Atau fi, patuhilah, au fi menjadi fi, patuhilah. Itu walaupun cuma satu huruf, maka membatalkan sholat. Walaupun itu bahasa Arab. Au biharfin mamdudin, atau huruf yang dibaca panjang. Satu huruf tapi dibaca panjang. Nah, misalnya ko, panjang. Karena sejatinya bacaan panjang itu sama dengan dua huruf. Li'anal mamduda fil hakikati harfani. Karena huruf yang dibaca panjang sejatinya itu adalah dua huruf. Jadi walaupun bahasa Arab, tapi kalau satu huruf yang memahamkan, maka itu dapat membatalkan sholat. Wa yusanu limusallin salima alaihi ar-raddu bil isyarah bil yadi aw ra'si walau natikon tsumma ba'dal firaghi minha bil lafdi. Nah, kalau kita sedang sholat sendiri misalnya di rumah, kemudian ada orang mengucapkan salam, Assalamualaikum, kita lagi sholat nih. Maka dalam hal ini orang yang sedang sholat, kemudian ada orang mengucapkan salam kepadanya, maka sunnah menjawab dengan isyarat. Bagaimana isyarat itu? Isyarat, ya isyarat. Pokoknya melihat gitu kan juga bagian dari isyarat. Atau au bil yadi, dengan tangan. Misalnya ya, itu isyarat ya, berarti lagi sholat. Itu sunnah. Nah, nanti selesai sholat, maka jawablah dengan lafadz. Badal birrogi minha bil lafdi. Baru setelah assalamualaikum warahmatullahi, kita jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begitu. Jadi kalau kita sedang sholat, atau kalau tidak begitu, gini aja, pas kita lagi sholat, kemudian ada orang mau bertamu ke rumah kita, baca salam. Bacaannya kita kencengkan saja. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Karena sejatinya membaca sir ketika sholat itu hukumnya cuman sunnah. Nah, kalau kita baca jahar, maka itu tidak sampai membatalkan sholat. Tidak membatalkan sholat. Sehingga orang yang salam tadi itu tahu, oh orangnya sedang sholat. Sehingga tidak melanjutkan lagi untuk mengucapkan salam. Wa yajuzu ar-raddu biqaulihi alaihi salam. Kata Smith birahimahullah wali ghairi musallin raddu salamin tahallulin musallin waliman atasa fiha in yahmada wa yasma'a nafsahu. Nah, menurut sebagian ulama diperbolehkan menjawab salam dengan jawaban assalam, alaihis salam, bukan alaika. Kalau alaikumsalam itu khitabnya langsung kepada yang bersangkutan, itu nggak boleh. Tapi dijawab dengan alaihis salam. Ada orang sedang sholat, kemudian ada orang ucapin salam, Assalamualaikum, alaihis salam. Pakai sigat alaihis salam. Bukan alaikumsalam. Kalau dijawab waalaikumsalam, batal sholat kita. Karena ini berarti kita sedang takalum, sedang berbicara dengan seseorang. Karena waalaikumsalam, semoga keselamatan tetap untukmu. Kita tujukan kepada orang yang mengucapkan salam kepada kita. Berarti kita sedang bercakap-cakap dengan seseorang. Tapi kalau kalimatnya waalaihissalam, alaihissalam, alaihissalam itu khitabnya hi itu kepada nya itu umum, tidak kepada orang yang bersangkutan. Jadi kita mengucapkan alaihissalam. Semoga keselamatan tetap untuknya, bukan untukmu. Kalau dijawab waalaikumsalam, batal sholat kita. Tapi alaihissalam, dia mengatakan boleh begitu. Kata Smith, kalau kita sedang tasmid, nguap, ngantuk, tasmid ya. Tasmid mendoakan orang yang sedang bersin ya. Ada orang bersin. Kita pas sholat itu bersin, misalnya. Maka dalam hal ini boleh nggak kita membaca Alhamdulillahirabbil alamin? Boleh, boleh. Tapi kalau itu kita pas lagi
Bersihnya itu ketika kita sedang membaca surat Al-Fatihah, pas tengah-tengah ayat, kemudian kita bersin baca Alhamdulillah, maka itu akan menjadikan ayat yang kita baca itu tidak mualah, diulang lagi dari ayat yang pertama. Jadi sedang sholat, kita lagi sholat, apalagi tidak lagi membaca surat Al-Fatihah. Pas lagi kita ini menunggu imam, kemudian Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tapi jangan dibaca keras-keras, ya cukup dibaca pelan aja. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Demikian juga orang yang mendengar, orang yang sedang bersin, mendoakan dengan yarhamukallah, boleh apa tidak? Mendoakan yarhamukallah, boleh apa tidak? Dalam hal ini, ulama mengatakan boleh, tapi bukan dengan kalimat yarhamukallah, tapi dengan kalimat rahimahullah. Rahimahullah itu sekali lagi khitabnya tidak kepada ka, tidak untukmu. Bukan berarti semoga Allah merahmatimu. Itu kalau kita baca yarhamukallah batal sholat kita. Tapi yang kita baca apa? Rahimahullah. Mudah-mudahan Allah merahmatinya. Sifatnya umum, bukan kepada orang yang bersin yang bersangkutan tadi. Jadi cukup dengan kalimat rahimahullah. Nah, bagi yang bersin membaca alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah ketika bersin dalam sholat tetap itu boleh, tidak membatalkan sholat. Nah, yang mendengar orang yang bersin, kita kan disunatkan mendoakan dengan yarhamukallah. Maka dalam hal ini doa yang kita panjatkan bukan yarhamukallah, tapi dengan rahimahullah. Mudah-mudahan Allah merahmatinya. Nah kemudian wali ghairi musallin raddu salamin tahallulin musallin waliman atasafiha in yahmida wa yasma'a nafsahu. Nah kalau ada orang sholat, kemudian orang sholat itu kan terakhir baca salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita yang ada di sebelahnya ini. Kita yang ada di sebelahnya. Kita lagi nggak sholat. Kita lagi nggak sholat. Ada orang sedang sholat. Kemudian kita lagi nggak sholat. Kita menjawab orang yang sedang sholat baca salam. Walaupun itu salam tahallul. Salam yang menjadikan akhir daripada rukun sholat. Kemudian bagi yang tidak sholat, menjawab salam itu juga boleh. Artinya tetap itu disunatkan. Wali ghairi musallin. Wali ghairi musallin raddu salami tahallulin. Jadi ma'tufun ala ghairi musallin salima alaihi ayyusanu. Disunatkan bagi orang yang tidak sholat. Ketika ada orang sholat sedang baca salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, menjawab salamnya itu sunnah. Walaupun itu sifatnya salam memang salam yang menjadi rukun sholat. Salam tahallul. Agar dia selesai dari sholat dan kemudian halal melakukan sesuatu yang dilarang ketika sholat. Nah bagi orang yang tidak sedang sholat, menjawab salamnya itu sunnah hukumnya. Hukumnya sunnah. Nah demikian juga kalau ada orang sedang sholat, kemudian orang itu bersin, kemudian orang yang bersin itu membaca hamdalah, bagi yang tidak sholat juga masih disunatkan untuk mendoakannya. Kalau nggak lagi sholat ya doa kita yarhamukallah. Tapi kalau kita sedang sholat, jawabannya bukan yarhamukallah tapi rahimahullah. Domirnya diganti hu, tidak ka. Sebab kalau ka itu namanya khitab, kita sedang bercakap-cakap. Tapi kalau hu, maka itu tidak sampai kepada khitab atau bercakap-cakap dengan yang bersangkutan. Baik, sampai di sini kurang 1 menit adzan. Ada pertanyaan? Alhamdulillah nggak ada, nggak usah tanya ya. Nah, pokoknya dipahami sikit-sikit sesuai dengan pemahaman masing-masing. Saya menyampaikan, saya membaca, pahami sesuai dengan pemahaman masing-masing. Niatnya, niat ngaji. Wah, aku kok pahamnya begini, aku kok pahamnya begitu. Ya harus gitu aja. Nanti kalau kira-kira ada yang perlu dimusyawarahkan, kita musyawarahkan. Sebab ini terkait tentang masalah fikih. Fikih itu umum pasti banyak sekali pendapat-pendapat. Demikian kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.